A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu lagi video pernyataan yang sangat membagongkan dari oknum Habib ya. Ada satu lagi nih oknum habaib yang menyatakan orang Indonesia itu sudah kualat, teman-teman. Kenapa Allah pernah turunkan azab corona? Kenapa Allah juga mendatangkan gempa? Allah mendatangkan puting beliung, mendatangkan banjir dan lain sebagainya. Itu tidak lain tidak bukan karena orang Indonesia banyak yang kualat kepada Habib. Ya, kualat kepada Habib katanya, teman-teman. Jadi pokoknya kita itu tidak boleh tidak boleh kualat kepada Habib. Bolehnya ngapain? Boleh mencium kakinya, bekas kakinya dicium, bekas pantatnya dicium, ya. Pokoknya bekas-bekas Habib ini boleh dicium. Terlebih kasus kemarin itu Habib Toha itu ya, Toha bin Yahya yang berselingkuh dengan istri orang, menjinahi katanya sebulan 7 kali. Itu bekas dia itu harusnya bukan dicerai ya, tetapi dicium. Karena itu bekas Habib. Itu bekas Habib paling mulia itu ya. Jadi alangkah bodohnya kalau istrinya dicerai itu ya. Karena sudah dipakai sama Habib. Jadi itu barokahnya luar biasa. Seperti itu mungkin. Sekarang saya tanya kepada kalian, ya muhibbin, pemuja Habib. Kalau istri kalian ditiduri oleh oknum habaib, apakah kalian akan menceraikan istri kalian? Atau malah kalian akan menganggap istri kalian barokah? Sebagaimana muhibbin, santri-santri, sampai bekas pantatnya dicium, bekas kakinya dicium, bekas lewatan kakinya dicium, kakinya dicium. Apakah seperti itu untuk mencari barokah kepada bekas-bekas Habib? Lelang siwa, lelang surban puluhan jutaan. Allah, siwa yang harganya cuma puluhan ribu atau ratusan ribu dijual dengan jutaan. Kalian beli bekas jarinya Habib dicelup, salaman pakai amplop, ada itu. Pokoknya apapun bekas Habib mulia. Merampok lebih afdol daripada mengemis. Itu kata si Habib. Mulia itu omongan. Allah. Habib jadi ahli hikmah, jadi dukun dobol, pegang-pegang kemaluan perempuan, cabul-cabul kepada perempuan. Itu barokah. Ada beritanya, sudah pernah saya bahas. Ada juga Habib yang sering bercerita karomah Al-Faqih Muqaddam. Yang ini. Siapa namanya ini? Jindan ini. Habib Jindan, Ali Jindan ini. Itu masuk beberapa berita punya kasus yang serupa. Kasus perempuan. Na'udzubillah. Apakah orang-orang seperti ini yang dianggap mulia? Ada Habib yang mabuk narkoba, teler. Itu mulia itu. Di dalam tubuhnya itu ada darahnya Nabi itu. Mabuk dimasukkan barang haram. Masih muliakah dia? Kemana akal pikiran kalian? Ya Allah. Ludahnya, bekas rotinya, ketawa ketiwi mereka, menertawakan kita. Bekas rotinya digigit, dijual. Ada yang beli 50 ribu, 100 ribu katanya, 500 ribu. Roti bekas digigit, dijual. Ada videonya. Berapa? 50. Adanya sini enggak? Ada serpingkut di sini. Nabi Muhammad tidak pernah sampai sedemikian. Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan tidak pernah memperlakukan para tabi'in atau para sahabat yang lain sedemikian rupa. Padahal jelas dia lahir dari rahimnya anak Nabi Muhammad, yaitu Fatimah. Kenapa mereka Hasan dan Husain ini tidak membuat para sahabat yang lain gulu kepada mereka? Kenapa? Apa alasannya? Dan kalian bekas siwak dijual. Kalau perlu datangi istri-istri orang seperti Habib Toha itu, biar berkah. Istrinya biar berkah, pakai dulu. Saking gedeknya saya ya. Oke, tidak perlu panjang lebar. Ini ada satu video yang katanya Indonesia ini sudah kualat kepada habaib. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Novel Alaidrus. Kalau kita tidak membuat para habaib aman, tentram, nyaman, sentosa, sejahtera hidupnya, maka bukan cuma Indonesia yang bahaya. Bumi akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Camkan itu. Ini mungkin yang bisa membuat si satu Habib ini memberikan statement kita itu kualat sudah. Karena sudah membuat mereka tidak aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Habib Ja'far Shadiq Al-Aqtas mau memberitahu bahwa kenapa Indonesia saat ini terjadi. Sambil ini ya, sambil mengkerjitkan ini apa namanya ini? Mengkerjitkan alis gitu. Memberikan penekanan, seolah-olah memberikan penekanan kepada kita, teman-teman. Bahwa kita ini telah kualat kepada habaib. Begitu. Ulang lagi, biar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Habib Ja'far Shadiq Al-Attas mau memberitahu bahwa kenapa Indonesia saat ini terjadi banyak musibah. Dari Musibah. satu, wabah corona yang tidak ada usai-usai. Oke. Dua, Ya. gempa Dua. bumi yang sering melanda Indonesia. Kenapa sih Ya, alasannya? gempa bumi. Kenapa? Karena tidak lain, tidak bukan, musibah yang datang ke Indonesia adalah Adalah karena telah banyak banyak. orang-orang Indonesia yang menzolimi Habib Rizik Syihab, Oh. memfitnah Habib Rizik Syihab, sehingga Allah murka turunkan bala ke Indonesia. Oh, top. Seperti itu ya. Jadi Indonesia ini sudah kena bala terhadap Habaib ya. Karena sudah memfitnah Habib Rizik Syihab, menzolimi Habib Rizik Syihab dan lain sebagainya. Jadi Allah turunkan corona, Allah turunkan apa namanya? Banjir, gempa dan lain sebagainya, puting beliung, pokoknya begitu-begitulah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kembali lagi menjadi pencium-pencium bekas kaki mereka, menjadi pencium bekas duduk mereka, pantat mereka. Terus kemarin itu kisah perselingkuhan Habib Toha itu seharusnya tidak dicerai itu ya, karena itu berkah sudah dipakai Habib Toha, harusnya itu dijaga, dirawat baik-baik. Bekas Habib loh, bekas Habib itu. Jangankan bekas disetubuhi Habib, ludahnya, air ludahnya, siwak itu berkah. Apalagi bekas itunya. Terus bekas gigitan, roti bekas digigit berkah. Semua punya Habaib ini berkah. Tidak layak ditinggalkan teman-teman. Tidak layak dinyatakan atau dicela sudah. Karena apa? Mereka ini kan orang paling mulia, paling benar hidupnya. Jadi kita tidak boleh menghinakan mereka. Wajib kita agung-agungkan terus. Nah itu sebab terjadinya bencana ini karena kita tidak muliakan mereka, menzolimi mereka teman-teman. Harusnya orang-orang yang saya sebutkan tadi itu tidak boleh kita bahas teman-teman. Harus tetap dimuliakan. Awas, hati-hati, nanti akan turun gempa ini. Akan ada bencana alam, akan ada virus lain ini teman-teman, melanda dunia nanti. Karena kita sudah kualat sama Habaib. Ini pemahaman model apa? Ya, doktrin model apa ini? Ya Allah. Karena apa? Yang mereka jual ini memang kualat-kualat. Jadi kalau kita bisa membaca gestur dari Habib ini, Al-Attas ini, dia seolah-olah memberikan penekanan kepada kita untuk selalu memuliakan golongannya. Jangan sampai kita mengkritisi kesalahannya, jangan sampai kita mengkritisi apapun yang mereka ucapkan. Benarlah pokoknya, semuanya benar begitu. Padahal apakah mereka tidak ingat kepada kisahnya Nabi Muhammad SAW yang didatangi malaikat untuk menimpakan gunung kepada suatu kaum. Ketika malaikat itu memberikan penawaran seperti itu, Nabi Muhammad menolak, tidak mau musibah itu diturunkan kepada umat. Enggak kalau sekarang, menjual kualat kalau sekarang. Ya Allah, kenapa tidak mencontoh Nabi? Sampai-sampai kalian mengait-ngaitkan begitu. Karena kita ini durhaka kepada Habib, karena kita itu begini ya begitu. Sedangkan kalian sendiri banyak yang bejat. Gak habis pikir saya, gak habis pikir. Kalian yang merasa muibin, coba kalian berpikir, apa? Kalian mau berikan pembelaan apa kepada Habib-Habib yang saya sebutkan tadi?